Halo sobat semua, kembali lagi bersama CZ di sini. Kali ini CZ akan menceritakan tentang film yang berjudul Day Shift, di mana film ini dibintangi oleh beberapa artis ternama, yaitu Jamie Foxx, Megan Good, Snoop Dogg, dan Dave Franco, di mana disutradarai oleh JJ Perry. Film ini rilis pada tanggal 12 Agustus 2022. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita menuju filmnya. Diawali kisah dengan seorang pembersih kolam. Sebut saja dia adalah Bud. Bud ternyata bukan sembarang pembersih kolam biasa. Dia adalah sang pemburu vampir. Di siang hari ditugaskan membersihkan sebuah kolam di perumahan. Namun si Bud yang mengetahui bahwa rumah ini pemiliknya adalah vampir, dia mulai beraksi dengan senjata yang sudah ia siapkan. Dia mulai masuk rumah itu dan bertemu dengan pemiliknya, nenek tua. Ternyata dia adalah seorang vampir. Disitulah terjadi pertarungan antara Bud dan si vampir tua. Dalam pertarungan itu sangat sengit. Untungnya si Bud memenangkan pertarungan itu. Dan dia langsung mengambil taring itu. Ternyata taring vampir ini bisa dijual dan menghasilkan uang miliaran rupiah. Setelah itu Bud kembali ke kediamannya di sebuah rumah kos yang memiliki kunci pintu yang banyak, menandakan bahwa Bud selalu berhati-hati, takut diserang oleh vampir lain. Di scene berbeda, ada seorang wanita yang lagi menyandra seorang pria. Ternyata dia adalah seorang vampir yang ingin menguasai Los Angeles. Sebut saja Mak Lampir cantik. Hahaha. Karena si Bud yang sebelumnya disembur darah vampir, dia harus membersihkan badannya agar vampir lain tidak mencium baunya. Dengan ramuan bubuk kuning sebut saja belerang. Setelah itu dia harus menjemput anaknya dan mengantar ke rumah istrinya. Ternyata si Bud ini sedang pisah rumah dengan istri. Sampai di rumah, istri bilang ingin pindah rumah karena biaya sekolah anaknya tidak cukup dan ingin menjual rumahnya. Di mana si Bud tidak setuju dan dia berjanji ke istrinya akan mendapatkan uang itu. Okay, fine. I will give you till Monday. Paige said that there's a porn star living in your building. Lalu dia pergi ke Pegadaian untuk menjual taring vampir itu. Setelah sampai di sana, si pembeli meneliti taring itu. Ternyata taringnya hanya dibanderol dengan harga yang sangat kecil. Si Bud yang sangat kesal, dia tidak menjualnya. Tapi malah pembeli taring itu menyarankan Bud untuk menjual sepatunya. Dan si Bud menyetujui itu dan tidak menjual taring vampirnya. Si Bud yang sedang putus asa karena belum mendapatkan uang, lalu dia menelpon temannya, yaitu dia adalah sang pemburu vampir yang bekerja di serikat. Sebut saja Bang J. Lalu mereka bertemu dan meminta bantuan dengan Bang J untuk memasukkan dia lagi ke serikat, di mana serikat ini adalah tempat penjualan taring vampir. Sampai di sana dia bertemu dengan kepala serikat.
di mana Bang J memohon agar si Bud masuk bekerja lagi. Namun malah kepala serikat tidak mengizinkannya karena si Bud dicap sebagai perusuh saat memburu vampir. Take a look. These incidents 101. Endangering a fellow, endangering civilians, violating codes. Namun karena Bang J yang memohon, akhirnya kepala serikat luluh dengan mengizinkan Bud kembali bekerja. Setelah itu dia menjual taring vampir di sana dengan harga yang sangat mahal. Namun karena biaya administrasi dan lain-lain, uang hasil penjualan harus dipotong. Dengan muka kesal Bud, dia mengikutinya. Di scene berbeda, si nenek lampir cantik dia ke rumah nenek tua dan menemukan nenek tua itu sudah mati. Dan dia menemukan darah sang pemburu itu. Dia langsung ingin mengetahui pemburu itu, menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Di scene lain, kepala serikat meminta bantuan orang kantornya untuk mengawasi Bud agar dia tidak melanggar aturan berburu vampir. Sebut saja Bang Sid. Lalu Bang Sid ke kantor khusus milik si Bud dan dia menyiapkan bahan-bahan untuk berburu. Don't drop my shit. Setelah selesai, dia langsung menuju tempat pemburuan vampir pertamanya. Ternyata Bang Sid malah disuruh menunggu di mobil. Dan di sisi lain, Bang Troy yang memiliki pusat pegadaian taring vampir, dia mendapatkan tamu tak diundang. Ternyata dia adalah nenek lampir cantik yang menyerang pekerjanya dan bertanya siapa yang menjual taring vampir itu. Namun malah dia ditewaskan. Lanjut pemburuan si Bud, dia ke tempat bowling dan menemukan vampir yang lagi memangsa hewan. Dan mulai pemburuannya. Bang Seth mendapat telepon dari kepala serikat, disuruh mengikuti Bud. Namun di sana si Seth ketakutan. Next time I tell you, give me that goddamn gun. Karena cara berburu Bud yang sangat brutal. Dan akhirnya Bang Seth dan Bud mendapatkan banyak taring vampir. Ia kembali mengantar Seth ke rumahnya. Dan si Bud memberikan bubuk belerang kepada Seth agar tidak tercium oleh vampir lain. Lalu si Bud pergi dan menemukan catatan yang dibuat Seth karena si Bud banyak melanggar aturan berburu vampir. Setelah itu Bud kembali ke kosannya dan tak sengaja berbenturan dengan wanita, sebut saja dia adalah Heather. Dan keesokan harinya dia bertemu dengan Seth dan memberitahu buku dia. Dan si Bud yang marah kepada Seth karena dia ingin melapor ke kepala serikat. Namun si Bud menyuruh menundanya agar dia mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan. Dia pergi ke toko pergadaian dan menemukan mayat Troy yang ada di kantornya. Si Seth yang ingin menelpon polisi tapi malah dilarang oleh si Bud karena bisa membahayakan keluarganya. Keesokan harinya dia lanjut berburu dan dia ke perumahan Valley, malah bertemu dengan seorang pemburu vampir juga, sebut saja pemburu bersaudara, yaitu Nazarian. Lalu dia menawarkan kerjasama untuk memburu para vampir yang berpenghuni di perumahan itu. Sampai di rumah, dia bertemu dengan dua pria yang sedang bermain game. Dan ternyata dia adalah vampir. Dari sini pemburuan si Bud dan Nazarian bersaudara dimulai.
Bat menemukan sarang vampir di rumah itu. Dan boom, vampirnya banyak sekali. Dengan kerjasama yang bagus dari Nazarian dan Bat, akhirnya mereka memusnahkan semua vampir yang ada di rumah itu dan banyak mendapatkan taring dan menghasilkan miliaran uang. Lalu dia melanjutkan perjalanan pulang untuk mengantar anaknya ke pesta ulang tahun temannya. Dan dia mendapatkan telepon misterius mengancam keluarga dia. Lalu si Bat langsung membawa anaknya pergi dan memberikan headset ke anaknya agar tak mengetahui aksi kejar-kejaran. Kejar-kejaran pun terjadi sangat sengit. Tapi dengan kepintaran dan keahlian dia dapat menghancurkan satu persatu anak buah yang mengejarnya. Sampai di sebuah sungai, mobil si Bat yang tidak bisa masuk ke terowongan itu, dengan kepintarannya dia mengempeskan semua ban mobilnya agar bisa masuk ke terowongan itu. Dan alhasil mobil yang mengejarnya tidak bisa mengikutinya. Lalu sampai di rumahnya, ternyata istrinya sudah disandra oleh nenek lampir cantik itu. Dan si Bat ditahan oleh anak buahnya. Vampires. Vampires. And your daughter. That I love is because of vampires. Ow! Stop talking. Mereka membawa istri dan anaknya si Bat. Lalu si Bat pingsan sampai tengah malam. Dia sadar dan si Bangset juga sadar. Namun ternyata Bangset berubah menjadi vampir. Si Bat yang takut dimakan olehnya, dia memotong kepala Seth. Namun si Seth tetap hidup dengan kepala yang terbagi dengan badannya. Dan ternyata si Seth tidak bermaksud memangsa si Bat, malah ingin membalas dendam ke nenek lampir cantik itu karena menjadikan dia vampir. Lalu Bat ke rumah kosannya dan bertemu dengan wanita cantik yang bernama Heather. Ternyata Heather ini adalah suruhan dari nenek lampir itu. Namun si Heather ternyata dia juga dijadikan vampir secara terpaksa. Lalu menjelaskan ke si Bat dan bergabung dengan geng Bat untuk memusnahkan semua anak buah nenek lampir itu. Dan ternyata si Bat mulai mengetahui kenapa nenek lampir itu memburu keluarganya. Karena vampir yang dibunuh pertamanya saat di rumah itu, dia adalah anak dari nenek lampir cantik itu. Lalu beraksilah geng si Bat membunuh semua vampir yang ada di tempat nenek lampir. Dalam pemburuannya, si Bat dikepung oleh banyak vampir. Namun tiba-tiba Bang J datang. Dan membunuh semua vampir itu. Namun geng si Bat tak sampai di situ. Dia memasuki ruangan rahasia. Mereka semua membunuh vampir yang di sana. Namun dia masih belum menemukan istrinya. Sampai di terowongan yang sangat sepi, dia memasukinya dengan Bang J. Namun ternyata di sana adalah sarang para vampir. Dalam pertarungannya, Bang J digigit oleh vampir dan menyuruh Bat untuk pergi mencari istrinya. Lalu Bang J yang kehabisan peluru, dia merelakan dirinya membawa bom pembunuh vampir dan memusnahkan semuanya. Lalu si Bat bertemu dengan kepala anak buahnya yang gagah, tapi dia kalah dalam pertarungannya. Namun tiba-tiba Heather dan Seth datang. Mereka menyuruh Bat untuk melanjutkan mencari istrinya. Mereka bertarung dengan kepala anak buah itu dan untungnya mereka memenangkannya.
Lalu di sisi lain, Sibat yang sudah bertemu dengan istri dan anaknya, di sana ada nenek lampir cantik itu. Dia mulai bertarung dengan Sibat yang tidak bisa menandingi kekuatan si nenek lampir itu. Dia menggunakan cara lamanya dengan menggunakan ikat tali, dan akhirnya Sibat memotong kepala nenek lampir itu dan berhasil lagi dengan cara kunonya. Lalu mereka keluar dari tempat itu dan bertemu dengan kepala serikat. Kepala serikat memarahi Sibat yang telah melanggar aturan serikat. It's his normal operating hours so long as he notified. But Section 4 states when 424! Are you... Si kepala serikat kalah dalam perdebatan itu dan mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Dan namun ternyata Bang J yang diketahui telah meninggal oleh Sibat, ternyata dia masih hidup. Dan Sibat memulai kehidupan barunya dengan sang istri dan anak tercintanya. I'm gonna be a vampire hunter too. Sometimes you're a salty pickle. Dan sekian dari film ini. Thank you for watching.